Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2231 tertipu. Setelah memasuki lift, rombongan itu dengan cepat mencapai area terapung beberapa ratus meter di atas permukaan Examire. Sesampainya di salah satu ujung area terapung ini, rombongan sampai di suatu tempat di mana banyak orang berkumpul di dekat lift yang mereka datangi. Di depan orang-orang ini terdapat sebuah platform di mana beberapa tetua yang tergabung dalam organisasi ini berdiri. Sekaligus, dari sana rombongan bisa melihat sebuah puncak dan beberapa anak tangga menuju puncaknya. Mereka tidak dapat melihat apapun selain puncak itu. Markas besar Armans secara de facto berada di sisi lain dari lingkungan terapung ini, di balik bukit yang tidak pernah diduga akan ditemukan oleh siapapun di sana untuk pertama kalinya. Orang-orang di sana menjawab. Sementara salah satu tetua di orang tersebut sepertinya sedang menjelaskan sesuatu yang penting. Kelompok tersebut mengamati sekeliling mereka, tidak memahami apa yang sedang terjadi dan merasa seperti mereka dikirim ke tempat yang salah. Apakah hanya saya saja atau kita merasa berada di tengah-tengah orang-orang yang hadir untuk bersaing agar bisa masuk ke dalam organisasi ini? Ruth berkomentar pada kelompoknya sementara Minos dan Maximilian menambahkan mata. Mari kita tunggu sampai orang-orang ini pergi agar kita bisa berbicara dengan para tetua. Kita mungkin harus menunggu untuk melihat lebih dekat tempat ini. Maximilian berkomentar sambil melangkah mundur. Kemudian, mereka mendengarkan kata-kata alien level 105 yang berbicara kepada orang tersebut. Hari ini, hanya 10% dari kalian yang memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Armans, grup alien terbesar di Examire. Kalian yang tidak termasuk dalam 10% yang paling mampu harus menerima inferioritas kalian dan menunggu peluang baru di peringkat terendah dalam grup. Namun Anda pun akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Armans jika Anda bertahan. Bahkan cacing yang paling lemah pun mempunyai arti penting dan kekuatan jika ia mempunyai kemampuan untuk bertahan dalam waktu ujian. Jadi jangan menyerah selagi kamu masih hidup. Cepat atau lambat, Anda dapat mencapai apa yang diperlukan untuk bergabung dengan kekuatan universal kami. Alien lain, yang tampil sangat berbeda dari yang baru saja berbicara, melangkah maju ke orang dan berkata, ujian seleksi pertama adalah pendakian ke puncak tak bergerak. Ada 2000 anak tangga yang Anda lihat di belakang kami. Bertentangan dengan apa yang Anda bayangkan, kesulitan setiap langkah tidak bertambah seiring kemajuan Anda. 300 langkah pertama adalah yang tersulit, dan semua kematian yang akan terjadi saat ini berasal dari langkah-langkah tersebut. 700 langkah berikut akan menentukan siapa yang pergi ke Dread Barrens. Mereka yang berhasil melewati 1000 langkah ini kemungkinan besar akan lulus ujian pertama. Namun ada kemungkinan beberapa orang tidak berhasil mencapai langkah terakhir. Ini akan dikirim ke The Blue Field. Kami akan berbicara lagi dengan mereka yang berhasil mencapai langkah terakhir dalam tips tak bergerak. Semoga beruntung dengan ujian masuk Armansmu. Kekuatan yang luar biasa jatuh di atas bukit di depan kelompok Minos. Menyebabkan semua orang di area tersebut menelan ludah mereka dengan gugup saat mereka menyadari kekuatan yang luar biasa ini. Namun ketika para anggota kelompok itu membagikan ide yang hanya berisi nomor kepada orang-orang terakhir yang tiba di sana. Tiba-tiba semua yang sudah menerima ID-nya mulai tertarik dengan benda tersebut. Orang-orang dalam kelompok Minos memandangnya dengan rasa ingin tahu sejenak, sampai salah satu dari mereka menerima barang ide dan mulai merasakan sesuatu yang membuatnya bergerak menuju tangga itu. Hei, hentikan itu! Pria itu berteriak ketika merasakan ada sesuatu yang memaksanya untuk bergerak, padahal dia berusaha melawan. Saya di sini bukan untuk ujian ini. Dia mengeluh kepada anggota Armans yang membagikan ide di dekat kelompok Minos. Mengabaikan penduduk asli dunia spiritual ini dan melanjutkan pekerjaannya, segera melemparkan ide ke arah rekan Minos lainnya. Minos dan Maximilian menjadi lebih serius, merasakan bahwa ini bukan sekadar kesalahpahaman. Hei, kami di sini hanya untuk mengunjungi grupmu. Kami mendapat undangan dari alien yang memberikannya kepada kami di sini. Maximilian mencoba menghindari benda yang dilempar ke arahnya sambil menunjukkan tulang yang diberikan makhluk level 106 yang mereka temui beberapa jam yang lalu. Salah satu anggota kelompok di platform melihat ini dan menghampiri orang-orang Minos, bersama dengan dua makhluk level 104 lainnya. Mereka mengambil ide dari tangan Grandmaster yang melakukan tugasnya di sana dan tidak segan-segan menandai sendiri orang-orang Minos. Sehingga tidak ada ruang bagi siapapun di grup untuk menyimpang dari ide mereka. Hei, apa-apaan ini? Salah satu penguasa dalam kelompok itu berteriak ketika dia merasakan sesuatu menempel di pakaiannya dan tiba-tiba ditarik ke arah tangga. Ketika semua orang dalam kelompok itu ditandai dan dipaksa untuk bergerak menuju tangga, kata alien level 104. Sekarang setelah Anda bergabung dengan organisasi kami, jangan berpikir untuk berubah pikiran. Kotoran, Minos mencoba bertindak seolah-olah sedang meningkatkan budidayanya dengan mencuri basis budidaya salah satu alien tingkat 10 di sekitarnya.
Salah satu penguasa organisasi di area tersebut memandang Minos dengan penuh minat ketika dia merasakan budidayanya meningkat 2 tingkat penuh. Bukan tanpa alasan salah satu dari kami memberimu ini. Dengan kemampuan yang begitu mengesankan, kami harus menyerap bakat ini ke dalam grup kami. Kata salah satu orang di peron terdekat. Seseorang yang terlihat mirip dengan penduduk asli The Adaman Land tertawa dan berkata, "Terima kasih kepada teman yang memberimu hadiah ini. Kamu akan mendapat manfaat jika selamat." Terima kasih pada mereka, Maximilian mengepalkan tinjunya karena marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa sampai dia berada di anak tangga pertama gunung. Saat dia dan yang lainnya merasakan tubuh mereka di bawah tangga, mereka semua merasakan tekanan yang luar biasa pada tubuh mereka. Seolah-olah ada makhluk yang lebih tinggi mencoba untuk menghancurkan mereka. Kecenderungan pertama siapapun yang berada di tempat itu tidak berhenti dan berteriak marah atas situasi mereka. Melainkan bergerak untuk melarikan diri dari kekuatan luar biasa yang mencoba menghancurkan mereka. Namun, seperti yang dijelaskan alien sebelumnya, beberapa langkah pertama di tempat ini adalah yang tersulit. Saat mereka mencoba bergerak, semua orang di kelompok Minos merasakan kengerian karena tidak bisa bergerak. Seolah-olah mereka tiba-tiba kehilangan kendali penuh atas diri mereka sendiri. Bahkan Maximilian merasakan hal ini ketika dia mencoba bergerak dan menyadari betapa konyolnya tempat ini. Minos bahkan mencoba menggunakan sayapnya, tapi dia tidak bisa. Untuk beberapa alasan, kekuatan di balik tekanan luar biasa pada mereka tidak hanya mencegah dia tetapi semua orang di tangga ini menggunakan aksesoris apapun. Anggota Sovereign dari Armans tersenyum ketika mereka melihat mereka dalam keadaan sulit ini, penasaran untuk melihat performa terbaik dari tim baru yang memiliki item sebelumnya. Barang itu benar-benar memberi keuntungan bagi mereka, karena merupakan pengakuan atas potensi mereka. Namun, itu hanya akan berharga setelah mereka menjadi anggota Armans. Sampai saat itu tiba, mereka harus bekerja keras, atau mereka bisa berubah dari perpisahan menjadi kematian. Mereka memiliki pilihan untuk menerima undangan sebelumnya. Tapi begitu mereka memasuki markas Armans atau pasukan lokal besar lainnya, tidak ada jalan kembali bagi mereka atau siapapun. Entah mereka lolos sampai akhir tes seleksi, atau mereka gagal. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2232 tes pertama. Sementara beberapa Armans, yang berada di sana untuk memandu pemilihan anggota baru kelompok, memandang tim Minos dengan rasa ingin tahu. Orang pertama yang mati dalam seleksi ini tubuhnya dihancurkan. Masih di langkah pertama, Minos dan orang-orangnya menyaksikan tubuh beberapa alien di langkah yang sama meledak setelah mereka tidak dapat menahan gravitasi yang luar biasa pada mereka. Hal itu membuat beberapa individu dari dunia spiritual ini semakin cemas ketika mereka mencoba untuk pindah ke langkah kedua. Maximilian adalah orang pertama dalam kelompok yang bergerak dan mencapai langkah kedua. Namun dia segera memahami trik di balik tes ini. Kotoran, tekanannya turun, tapi sekarang saya sedikit kelelahan. Dia melihat sekelilingnya dengan kaget, melihat betapa kejamnya ujian ini. Meskipun dia telah berpindah dari langkah pertama ke langkah kedua dan tekanan pada dirinya telah berkurang. Kesulitan ujiannya tidak berkurang, gravitasi pada setiap langkah akan semakin kecil dibandingkan langkah sebelumnya. Namun, dengan setiap langkah yang dilewati, seseorang harus berusaha keras dan tidak dapat menggunakan item tambahan apapun untuk lulus ujian. Seseorang sudah sangat terpengaruh oleh langkah sebelumnya sehingga tingkat kesulitan tesnya tidak akan berkurang meskipun tekanan pada langkah berikutnya berkurang. Orang-orang berikutnya dalam kelompok Minos yang pindah menyadari hal yang sama, menyadari pentingnya mereka untuk mencapai puncak secepat mungkin. Semakin lama mereka menaiki setiap anak tangga terbawah, pendakian mereka ke puncak area ini akan semakin buruk. Minos memandang Ruth, prihatin terhadap istrinya. "Apakah kamu ingin bantuan?" Dia bertanya karena dia adalah kelompok terlemah dalam hal budidaya. Ruth mengalami kesulitan dibandingkan orang lain, tapi dia berhasil bergerak sedikit dan mencapai level kedua sendirian. "Tidak, kemampuanku akan membantuku menaiki tangga tempat ini. Anda harus menghindari kesulitan untuk menyelesaikan ujian ini." Dia berkata dengan ekspresi sedih saat dia berjalan menuju langkah ketiga. Minos tahu bagaimana kemampuan istrinya bekerja, tapi dia tetap memutuskan untuk membantunya sedikit. "Aku tidak perlu mengeluarkan biaya apapun," dia berkata sambil membuat budidayanya mencapai level 95 sambil mencuri basis budidaya salah satu alien yang mencoba melakukan tes ini dengan mereka. Makhluk-makhluk itu menjadi lemah dan semakin sulit bergerak, segera menyadari bahwa ada parasit yang menyerang mereka. "Ini adalah kemampuan yang menakjubkan," komentar salah satu pengamat tes yang mengamati kelompok Minos. "Tapi itu tidak melanggar aturan. Keterampilan atau teknik apapun dapat digunakan dalam tes ini. Selama itu adalah kemampuan alami seorang kultivator, sesuatu yang hanya bergantung pada mereka, mereka dapat melakukan apapun untuk mencapai akhir ujian." Bertekad untuk menyakiti lawan demi membantu sekutu tepat di awal tes adalah sesuatu yang luar biasa sehingga para pengamat tes tidak bisa tidak menyadarinya. Orang ini menarik.
Jika dia lulus ujian ini, dia mungkin akan bergabung dengan Armans. Komentar Sovereign level 104. Tapi dia akan punya banyak musuh. Alien lain atau penduduk asli Zokero yang mengikuti tes memandang Minos dan menyadari bahwa dialah yang bertanggung jawab atas penurunan mendadak dalam budidaya mereka dan peningkatan budidaya dirinya dan Ruth. Beberapa orang mencoba mengabaikan hal ini dan kematian lainnya di 10 anak tangga pertama, sementara yang lain merasa bahwa ini adalah pesaing yang harus disingkirkan. Itu tadi seleksi untuk menentukan anggota Armans di masa depan. Jumlah tempat terbatas, dan pada akhirnya seseorang akan bertarung melawan orang lain di sana untuk mendapatkan tempat mereka dan tidak harus mengabdi pada kekuatan ini sebagai budak atau pelayan belaka. Dalam situasi di mana mereka harus bergantung pada lawan untuk kalah, memiliki pesaing kuat yang mampu mencuri kekuatan orang lain adalah sebuah masalah. Saya harus mencegah orang ini melangkah lebih dari 300 langkah. Pikir individu level 98 yang 2 langkah di depan Minos. Saat Minos mengambil langkah ke-15, berkeringat dan merasakan banyak kesakitan, terutama di kakinya, distorsi spasial berwarna merah tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Dari distorsi ini, tangan seolah-olah menyerangnya, sementara ruang di sekitarnya tampak terdistorsi olehnya. Minos mengerutkan kening dan membuat beberapa cincin hitam muncul di sekelilingnya. Beberapa di antaranya terfokus pada tangan energi tersebut, sementara yang lain muncul pada tubuh orang terdekatnya. Apakah kamu mencoba menjatuhkanku? Minos memandang orang yang menyerangnya saat matanya berkedip. Tatapan naga. Tiba-tiba, seekor naga emas raksasa muncul dari tubuh Minos, aura menakutkannya menyebar ke sekeliling saat ia menyerang musuh. Pada saat itu, Minos merasakan kekuatannya sedikit meningkat dan mengambil kesempatan itu untuk mengambil 2 langkah cepat sambil bergerak dalam wujud naga. Makhluk yang pertama kali mencoba menyerangnya tidak punya pilihan selain meningkatkan kewaspadaannya untuk mempertahankan diri, mengubah posisinya ketika dia melihat musuh bukanlah perkara mudah. Kemudian, ketika Minos menyerang musuh ini, orang lain menyerangnya, menyebabkan sosok serangga hijau transparan besar muncul di atasnya. Minos merasakan makhluk itu turun ke arahnya dengan kaki tajam mengarah ke tubuhnya, berniat menusuknya tanpa ampun. Dia tidak ragu-ragu untuk menggunakan teknik tercanggihnya, menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya memburuk saat teknik itu mendekat. Jika kamu ingin bermain melawanku, silakan. Jangan menyesal nanti. Dia berkata dengan keras kepada lawan-lawannya di sekitarnya sebelum menggabungkan Chaotic Gravity dengan Devouring Arc untuk membentuk lubang hitam di area tersebut. Dia terkejut dalam tes ini, dan dia melihat Armans sebagai musuhnya. Namun, ketika dia bertemu dengan alien yang menyerangnya, dia mengalihkan kemarahannya pada mereka yang menyerang. Kemudian, 4 lubang hitam muncul di atas 30 anak tangga pertama tangga itu, menyebabkan sekitar 587 orang di tangga itu pada saat itu mengubah ekspresi mereka saat melihat wilayah ruang tersebut. Bahkan para pengamat Arman pun terkejut dengan pemandangan ini, karena mereka menyadari adanya perubahan gravitasi di atas tangga tersebut yang disebabkan oleh terbentuknya lubang hitam Mino. Dalam sekejap, 4 wilayah luar angkasa menyerang 40 atau lebih individu yang paling dekat dengan kelompok Minos, sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk membela diri. Saat lubang hitam menyerap kehidupan tersebut dan sebagian gravitasi di area tersebut, orang-orang Minos merasakan kesulitan tes ini untuk sementara berkurang. Cepat, manfaatkan peluang yang diciptakan Minos. Maximilian menyadari hal ini saat dia mengambil 15 langkah ke depan dalam sekejap. Bangkitnya dataran hitam bab 2233 organisasi berbahaya. Dengan munculnya lubang hitam, gravitasi di dekat wilayah tersebut tiba-tiba berkurang, memberikan ruang bagi rekan Minos untuk bergerak cepat. Maximilian lah yang memanfaatkan peluang tersebut sebaik-baiknya, mengambil 24 langkah sebelum gravitasi tangga panjang membuat segalanya menjadi sulit lagi. Namun Ruth juga memanfaatkan kesempatan itu dengan menaiki 14 anak tangga dalam beberapa tarikan napas. Minos juga tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, dengan cepat mencapai langkah ke-43. Namun dia tidak sampai sejauh penguasa di kelompoknya karena dia harus memusatkan sebagian perhatiannya untuk mengendalikan lubang hitam yang baru saja dia buat. Dia kemudian memfokuskan kekuatannya untuk menangani wilayah ruang angkasa yang semakin besar ukuran dan kekuatannya. Mengendalikan ruang dan waktu di sekitar lubang hitam tersebut dengan cara yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak dia mulai menggabungkan tekniknya untuk membentuk lubang hitam, Minos tidak menggunakan perangkatnya untuk meledakkan wilayah ruang angkasa tersebut. Dia membiarkan keempat wilayah tersebut bergabung hingga cahaya di sekitarnya berubah, dengan pancaran cahaya yang kuat yang berasal dari hasil penggabungan wilayah ruang tersebut. Pengamat proses ini melihatnya dan mengerutkan kening, menyadari sesuatu dengan energi yang begitu kuat bahkan dapat mengancam kehidupan makhluk level 102. Minos dengan terampil menggerakkannya melawan lawan yang tidak dapat dia pengaruhi dengan lubang hitam, menyebabkan beberapa individu yang mencoba melawan kelompoknya mengubah ekspresi teror mereka. Oh, sial! Salah satu pengamat merasa perlu untuk pindah,
merasa bahwa ini sedikit di luar batas yang seharusnya mereka izinkan. Namun, yang terkuat di antara mereka di wilayah itu menghentikannya. Dia hanya menggunakan kekuatannya sendiri. Itu sesuai aturan. Tapi setengah dari kelompok itu bisa mati karena serangan ini. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Teruslah menonton, kata alien terkuat di sana saat kilatan muncul di 20 anak tangga pertama dari tangga megah itu. Namun tidak seperti yang terjadi di tempat normal, ledakan lubang hitam ini tidak menghasilkan gelombang kejut atau bahkan suara ledakan seperti biasanya. Orang mungkin mengira seluruh pulau akan berguncang akibat ledakan lubang hitam Minos. Namun, di bawah tekanan yang bahkan bisa membuat Sovereign berkeringat, ledakannya dapat diatasi. Ledakan seperti itu akan menimbulkan kekacauan di ribuan kilometer persegi di dunia spiritual, tapi di sana, ledakannya hanya mencapai sekitar 7 langkah, tidak terlalu jauh dari satu pun langkah. Warga Minos tidak mendapat ancaman meski hanya berjarak beberapa meter dari fokus ledakan. Namun makhluk yang berada di antara langkah ke-10 dan ke-20 menderita. Dan setidaknya 50 orang langsung terbakar. Sementara puluhan lainnya mengalami kerusakan ringan namun signifikan yang akan sangat menghambat mereka dalam perlombaan ini. Namun, ini bukanlah tempat yang bersahabat. Ketika beberapa korban luka menjadi lebih lemah, mereka menjadi lebih rentan terhadap tekanan yang mencoba melumpuhkan dan meremukkan mereka. Dalam sekejap mata, saat kelompok Minos mencapai anak tangga ke-65 dan ke-76, lebih dari 100 orang dihancurkan oleh tekanan luar biasa pada posisi mereka. Pesaing lain yang selamat atau tidak terpengaruh oleh tindakan Minos mengubah pendapat mereka tentang dirinya. Beberapa ingin mengabaikannya, sementara yang lain berpikir untuk menyabotase Minos. Dia adalah lawan yang hebat bagi orang-orang lemah yang memiliki kesempatan untuk memperjuangkan tempat yang ditawarkan dalam seleksi ini. Tapi ketika mereka melihat betapa mengerikannya orang ini, beberapa orang mengesampingkan pemikiran itu. Lebih baik tinggalkan kelompoknya sendirian. Salah satu dari banyak orang yang tetap berada dalam fase seleksi ini berpikir sendiri. Kelompok Minos terdiri dari lebih dari 20 orang. Terlebih lagi, kebanyakan dari mereka jauh lebih kuat dari rata-rata kontestan. Jadi membiarkan mereka sendirian dan berkonsentrasi pada pesaing lain yang lebih lemah tampaknya jauh lebih baik bagi semua orang di sana. Dengan demikian, lebih dari 300 orang yang tersisa dalam fase seleksi ini segera fokus untuk berpindah ke area yang tidak terlalu berbahaya di tangga besar ini atau menjatuhkan lawan lain dalam perjalanan mereka. Jam pertama ujian akan berlalu, dan kelompok Minos akan mencapai setengah jalan dari bagian ujian yang paling berbahaya ini, tiba di antara langkah 150 dan 210. Maximilian adalah yang paling maju saat ini, berdiri di anak tangga ke-210. Sementara itu, 4 kelompok penguasa Minos yang tersisa berada di antara langkah 199 dan 202, dekat dengan penguasa asing lainnya yang berpartisipasi dalam uji coba tersebut. Minos dan sebagian besar kelompoknya berada tepat di belakang mereka, antara langkah 163 dan 182. Ruth berada paling belakang, saat ini berada di posisi 150. Namun bertolak belakang dengan apa yang diharapkan setelah menyaksikan persidangan sejauh ini, dialah yang bergerak semakin cepat. Sementara sebagian besar peserta dalam seleksi tahap pertama ini bergerak dengan kecepatan yang sama seperti pada awal perlombaan. Ruth merasa lebih mudah untuk bergerak dan meningkatkan kecepatannya dengan setiap langkah yang dia naiki. Tapi bagaimana orang bisa berharap dia berbeda? Sebagai seseorang dengan fisik tingkat ilahi dan kemampuan bawaan yang berfokus pada generasi. Mau tak mau dia pulih dari kelelahannya dengan setiap langkah yang dia naiki. Oleh karena itu, sementara jumlah pesaing terus berkurang selama 1 jam berikutnya. Dia akan segera menyusul para demigod tingkat tinggi di grupnya, mendekati Minos setelah jarak di antara mereka semakin melebar di saat-saat awal ujian. 2 jam setelah ujian, Maximilian sudah berada di langkah ke-399, sementara Minos dan anggota kelompoknya baru saja meninggalkan zona kematian ujian. Ketika mereka menyelesaikan 300 langkah pertama tes ini, mereka lebih memahami nasib mereka yang gagal antara langkah 301 dan 1000, hidup mereka tidak dalam bahaya. Tetapi mereka tidak bisa pergi begitu saja. Ketika mereka melihat manusia pertama gagal dalam ujian menaiki tangga ini, penduduk Minos melihat mereka tersedot ke dalam celah di luar angkasa dan dibawa ke wilayah yang jauh dan tidak diketahui. Dread Barons adalah nasib mereka yang gagal antara langkah 301 dan 1000. Setelah dikirim ke tempat tersebut, yang kalah akan dipaksa melakukan pekerjaan kasar selama jangka waktu tertentu hingga mereka mencapai tingkat yang diperlukan untuk mengikuti kembali tes seleksi. Armans bukanlah kelompok yang sederhana, dan begitu Anda memasuki wilayah mereka, kebebasan Anda akan hilang sampai Anda memenuhi persyaratan tertentu di sana. Itu adalah jenis informasi yang tidak dimiliki orang luar. Dan karena sebagian besar yang kalah meninggal atau dikirim ke tempat yang sepenuhnya dikendalikan oleh kelompok ini, tim seperti Minos terus-menerus tertipu oleh tipuan organisasi asing.
Sayangnya, tidak banyak yang bisa mereka lakukan saat ini selain melanjutkan proses seleksi ini. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2234 akhir tahap seleksi pertama. Setelah Dread Barons, yang merupakan nasib terburuk yang bisa dihadapi oleh seorang penyintas setelah gagal dalam tantangan pertama seleksi Armans. Siapapun yang gagal menaiki tangga antara langkah 1001 dan 2000 akan dikirim ke Bluefield. Minos dan orang-orangnya tidak mengetahui perbedaan sebenarnya antara dikirim ke dua tempat ini, namun perbedaannya sangat brutal. Di Dread Barons, seseorang pada dasarnya hidup sebagai budak, bekerja hampir sepanjang waktu dan hampir tidak punya waktu istirahat. Mengenai budidaya, bahkan jika seseorang dapat meluangkan waktu, itu akan menjadi sebuah kemewahan, karena wilayah tersebut memiliki energi yang sangat rendah bagi seorang demigod atau penguasa untuk membuat kemajuan di sana. Persyaratan di area tersebut juga tidak rendah, dan jika Anda tidak berusaha keras atau tidak terlalu beruntung, Anda mungkin terpaksa tinggal di tempat seperti itu selama sisa hidup Anda. Seseorang akan hidup lebih baik di Bluefield daripada seseorang di Dread Barons. Tempat seperti itu memiliki kondisi budidaya bagi orang-orang pada tahap ke-10, dan layanan di wilayah glasial ini tidak terlalu merendahkan dan menuntut. Biasanya, setelah dikirim ke sana, seseorang harus bekerja keras selama beberapa dekade dan mencapai apa yang diperlukan untuk mengikuti kembali tes masuk Armans. Namun kedua tempat ini entah bagaimana terhubung. Jika seseorang di Dread Barons tidak ingin mengambil risiko dalam tes seleksi lagi, mereka dapat bekerja untuk dikirim ke Bluefield, di mana mereka dapat meningkatkan pilihan mereka dan kemudian memasuki Armans dengan lebih mudah. Namun kedua tempat ini entah bagaimana terhubung. Jika seseorang di Dread Barons tidak ingin mengambil risiko dalam tes seleksi lagi, mereka dapat bekerja untuk dikirim ke Bluefield, di mana mereka dapat meningkatkan pilihan mereka dan kemudian memasuki Armans dengan lebih mudah. Itu adalah jalan yang lebih panjang tetapi tidak terlalu berbahaya. Jika seseorang memiliki bakat, keberuntungan, dan ketekunan, cepat atau lambat, jalan ini akan membawa mereka menjadi anggota de facto salah satu kekuatan terbesar Examire. Minos dan orang-orangnya tidak mengetahui detail ini sekarang, tetapi mereka akan mengetahuinya di masa depan. Dari lebih dari 20 anggota awak yang tersisa, 3 akan gagal antara langkah 1102 dan 1230. Minos, Maximilian, dan anggota kelompok terkuat lainnya mencoba yang terbaik untuk membantu orang-orang ini. Tetap saja, mereka tidak bisa melawan makhluk dari organisasi jahat dan penipu ini. Mereka hanya bisa menyaksikan ketiga orang ini dibawa ke portal yang membawa mereka ke tanah es di Bluefield. Setelah lebih dari 5 jam pengujian, kelompok tersebut akan mencapai bagian akhir dari uji coba ini, dengan hanya lebih dari 100 orang yang bersaing untuk memasuki organisasi ini. Namun tidak satu pun dari mereka yang memiliki kekuatan untuk mencoba dan menghalangi calon lawan di masa depan, jadi di bagian perlombaan seleksi pertama ini. Semua orang memfokuskan energi yang mereka miliki untuk menyelesaikan perlombaan. Ruth menjadi pemimpin kelompoknya ketika perlombaan akan segera berakhir. Dan dia menggunakan fakta bahwa dia memiliki lebih banyak energi daripada yang lain untuk membantu mereka dan memberi mereka dorongan ekstra di akhir perlombaan. Dengan cara ini, mereka akan mencapai langkah ke-2000, sampai pada titik tersebut dengan kelelahan fisik dan mental, tanpa ada kesempatan untuk mempertanyakan anggota Armans ketika mereka menyelesaikan perlombaan. Bahkan ketika mereka mencapai area di puncak, di mana tekanan sebelumnya tidak mempengaruhi mereka, orang-orang Minos tidak mengatakan apapun kepada penguji seleksi yang menunggu mereka di atas sana. Mereka hanya berbaring atau duduk-duduk dan mencoba bernapas lebih baik setelah berjam-jam menderita menaiki tangga raksasa itu. Bahkan Ruth, yang bisa beregenerasi, berhenti untuk beristirahat di akhir cobaan ini tanpa kekuatan untuk mempertanyakan alien yang telah menempatkannya melalui cobaan tersebut. Mereka adalah orang pertama yang lulus ujian, tetapi tak lama kemudian, 50 alien lainnya akan tiba di puncak-puncak ini untuk beristirahat dan menunggu bimbingan penguji. Ketika tidak ada seorang pun yang tersisa di tangga raksasa, para alien yang menonton tes ini tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Melihat bahwa jauh lebih sedikit kontestan yang berhasil mencapai bagian seleksi ini. Mereka memperkirakan 10% kontestan akan mengikuti Armans hari itu, yang berarti jumlah orang yang lulus pertama dari 3 tes seleksi ini kira-kira sama. Namun masih ada 2 fase eliminasi yang harus dilalui, yang berarti jumlah orang yang lolos pada hari itu akan jauh lebih rendah dari yang mereka perkirakan. Salahkan orang itu, kata salah satu alien sambil menunjuk ke arah Minos, orang yang bertanggung jawab atas banyaknya kematian di 300 anak tangga pertama tangga ini. Apa yang akan kita lakukan? Akankah kita melanjutkan rencana kita hanya dengan pesaing yang tersisa? Tanya salah satu orang di level 104. Jika kita melakukan itu, kemungkinan kurang dari 10 orang yang benar-benar bergabung dengan organisasi kita hari ini. Itu di bawah yang dapat diterima. Pemimpin pengamat berkomentar. Mari kita lanjutkan seleksi tahap kedua sesuai rencana. Tergantung hasilnya, kita bisa mengubah tes ketiga.
Mereka setuju, mengetahui bahwa setelah tes bertahan hidup ini, yang dirancang untuk menghilangkan yang terlemah dan menyoroti permata yang harus dipoles, tes kedua akan memiliki risiko yang lebih kecil dan eliminasi yang lebih sedikit. Kemudian, pemimpin pengamat melihat makhluk dari spesies dan dunia berbeda dan menjelaskan apa yang akan terjadi selanjutnya. Selamat atas keberhasilan kalian dalam mendaki tip tak bergerak. Sebagai hadiah atas keberhasilan kalian, kalian semua akan menerima ramuan tonik pemurnian dan memiliki waktu istirahat selama 3 jam. Setelah Anda pulih, kami akan melanjutkan ke bagian selanjutnya dari pilihan kami. Tapi jangan khawatir, peluangmu untuk mati mulai sekarang cukup rendah, dan meskipun gagal, kamu tidak akan dikirim ke tempat seburuk Dread Barrens atau Bluefield. Namun, performa Anda akan memainkan peran penting dalam kemungkinan posisi Anda di Armans setelah seleksi selesai. Tidak semua dari Anda yang bergabung dengan organisasi kami memiliki hak dan kewajiban yang sama, jadi jangan meremehkan ujian berikutnya, meskipun risikonya tidak besar. Alien lain dari Sovereign Stage melangkah maju dan memberi isyarat kepada Grandmaster Armans untuk membagikan sumber daya hadiah kepada para pemenang bagian pertama tes seleksi. Dalam sekejap, semua orang memiliki ramuan aneh di tangan mereka, yang dengan cepat dikonsumsi oleh alien pesaing dari kelompok Minos tanpa ragu-ragu. Masyarakat Minos ragu untuk mengkonsumsi ramuan tersebut. Namun hanya dalam 3 jam, mereka tidak akan bisa pulih dari kondisinya saat ini tanpa sumber daya khusus. Dengan kekuatan aneh yang mencegah mereka mengakses cincin spasial mereka, kelompok tersebut tidak punya pilihan selain mengambil risiko dan terus mengonsumsi tonik pemurnian. Apakah itu akan membawa manfaat atau merugikan mereka? Mereka akan mengetahuinya dalam beberapa jam ke depan. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2235 Fase Seleksi Kedua, Mimpi Buruk. Setelah waktu istirahat kelompok penyintas dalam seleksi selesai, semua penyintas yang tersisa berada dalam kondisi terkuatnya, telah pulih 100% dari kondisi sebelumnya. Kelompok Minos masih ragu tentang apa yang telah mereka konsumsi dan apakah hal itu akan membahayakan mereka di masa depan. Namun faktanya mereka semua telah pulih dengan baik setelah mengonsumsi tonik pemurnian. Ketika 3 jam istirahat mereka habis, mereka berkumpul dan melihat sekeliling dalam diam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka dapat mencoba mempertanyakan salah satu alien di balik pemilihan ini, tetapi masing-masing dari mereka tahu bahwa hal ini tidak akan membawa pada posisi positif bagi diri mereka sendiri. Setelah apa yang mereka lihat selama fase awal seleksi ini, mau tak mau mereka merasa takut bahwa mereka akan menimbulkan masalah yang lebih besar bagi diri mereka sendiri jika mereka bersikeras bahwa mereka tidak boleh berada di sana. Satu-satunya cara bagi mereka untuk maju adalah mengatasi tantangan ini dan memahami kartu apa yang dapat mereka gunakan untuk menghadapi tantangan di hadapan mereka. Tapi masing-masing dari mereka mau tidak mau memandang penguji seleksi ini seolah-olah mereka adalah musuh besar. Bukan hanya mereka yang merasakan hal ini. Bahkan mereka yang datang ke tempat ini untuk berpartisipasi dalam seleksi memandang anggota Arman dengan sikap bermusuhan. Tapi bagaimana mungkin mereka tidak melakukannya? Siapapun yang melihat kekuatan ini dari luar akan mengira itu hanyalah sebuah organisasi lokal besar yang mengizinkan semua jenis orang untuk bergabung dalam barisannya. Namun kenyataannya, ini adalah sarang makhluk yang rela berkorban dan memanfaatkan orang-orang bodoh yang naif yang datang kepada mereka setiap tahun. Armans tidak memaksa mereka pergi ke sana. Tapi begitu sampai di pulau itu, Anda hanya bisa memilih untuk mati atau menjadi bagian dari Armans. Itu benar-benar berbeda dengan rumor positif tentang organisasi ini. Yang tentu saja membuat para alien yang ada di sana untuk seleksi pun merasa tertipu. Penguji seleksi ini tidak mempermasalahkan tatapan makhluk-makhluk antara level 94 dan 101 ini. Ketika waktu istirahat selesai, salah satu dari mereka menarik perhatian kontestan yang tersisa dan berkata, "Sekarang, kita akan memulai seleksi tahap selanjutnya ini. Tahap ini tidak menguji kekuatan fisikmu melainkan kekuatan mentalmu. Saya tidak ingin menjelaskan terlalu banyak mengenai tahapan seleksi ini, karena mungkin akan sangat berbeda bagi Anda masing-masing. Singkatnya, Anda harus meminum 1 porsi lagi yang jika digabungkan dengan tonik pemurnian akan membuat orang yang mengkonsumsinya secara berurutan tertidur lelap. Mereka yang bangun dalam 2 jam pertama tes akan melanjutkan ke fase berikutnya. Mereka yang gagal akan dikirim ke alam liar beruang berbintik dan memiliki waktu 5 tahun untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian lagi." Tidak ada yang mempertanyakan alien tersebut, dan staf Minos menyadari bahwa memang ada sesuatu dalam ramuan yang terpaksa mereka konsumsi agar pulih tepat waktu untuk tes ini. Segera, Grandmaster Armans di sana membagikan ramuan jenis lain kepada kelompok yang tersisa dalam seleksi ini. Salah satu penguji membawa kelompok tersebut ke salah satu puncak gunung yang membagi markas Armans. Dari sana kelompok tersebut dapat melihat area besar yang dibangun organisasi di sisi berlawanan dari gunung yang baru saja mereka daki. Lingkungan terapung ini cukup besar. Dan tidak hanya terdapat ruang untuk gunung tetapi juga untuk markas besar kota berpenduduk 70.000 orang, dengan bangunan, hutan kecil,
danau dan sungai, serta seluruh infrastruktur kota. Kelompok tersebut tidak banyak melihat sekeliling, dan tak lama kemudian, penguji lain mengarahkan mereka untuk duduk di area yang ditandai di atas puncak tempat mereka akan mengikuti ujian. Kamu boleh mulai. Level 104 diumumkan sebelum alien yang duduk di tepi puncak mulai mengonsumsi ramuan baru yang mereka terima. Semakin cepat mereka memulai, semakin cepat mereka dapat menyelesaikan tahap seleksi ini, dan mungkin menjadi anggota Armans. Jadi kebanyakan dari mereka meminum ramuan lain ini tanpa ragu-ragu. Minos memandang orang-orang di kelompoknya dan mengangguk sebelum meminumnya sendiri. Dia tidak tahu apa artinya dikirim ke Speckled Bear Wild selama 5 tahun. Namun jika seseorang yang dikirim ke tempat seperti itu suatu saat harus mengikuti tes lagi, maka lebih baik dia lulus seleksi sekarang daripada 5 tahun lagi. Semua orang di kelompoknya memahami hal yang sama seperti Minos dan melanjutkan tes, segera mengonsumsi ramuan mereka dan menutup mata untuk memulai meditasi. Segera setelah mengonsumsi sumber daya yang dirancang oleh Armans, Ruth merasa seolah-olah dia tiba-tiba mulai terjatuh dari titik yang tidak ditentukan dan dia terjatuh semakin cepat tanpa melihat ujung di mana dia akan mendarat. Saat dia merasakan sensasi jatuh dengan begitu nyata hingga dia berkeringat dingin dan takut akan nyawanya, perlahan dia melihat sosok naga emas muncul dari dalam tubuhnya. Ruth Miles, kemajuanmu lebih jauh dari perkiraanku. Suara naga yang dia lihat di kerajaan tata ruang naga kuno di sebelah Minos terdengar dari sosok emas saat dia merasakan aura agung dari makhluk level 100. Saat dia memperhatikan makhluk itu dengan mata terbuka lebar, sekelilingnya berubah, dan dia merasa dia tidak lagi terjatuh. Aku tidak menyangka kamu akan melangkah lebih jauh dariku. Naga itu bergeser saat garis hitam dan merah mulai menutupi tubuhnya. Ketika naga itu membuka mulutnya dan mengeluarkan tawa jahat, Ruth tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Itu tidak mungkin, Tuhan. Dia menjadi lebih serius saat mengamati lingkungan vulkanik di area tempat benda itu membawanya. Siapa yang tahu? Siapa yang menyangka bahwa orang bodoh akan mencapai alam yang lebih tinggi daripada alam yang pernah kujalani sepanjang hidupku? Naga itu bertanya ketika aura negatif terpancar dari dirinya. Semakin gelap di hadapan Ruth. Ruth, diamlah dan biarkan Tuhan ini mengambil alih tubuhmu. Ia berteriak ketika bergerak maju untuk menyerangnya. Kotoran, Ruth tergerak, menyadari apa maksud dari ujian ini. Saat dia menghadapi naga yang memungkinkannya meningkatkan bakatnya ke tingkat emas, semua orang dalam uji coba ini menghadapi iblis mereka sendiri dalam ilusi yang terpaksa mereka alami. Khususnya, Minos kini menghadapi naga emas, lelaki tua berambut pirang, lelaki berambut hitam dan trisula hitam, raksasa, dan makhluk dengan 6 sayap di punggungnya. Oh, sial, dia berkata sambil dikelilingi oleh Henricus Longus, Dewa Kematian, Fahum dari Dunov, Serap, dan naga yang dihadapi Ruth dalam mimpi buruknya sendiri. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2236 trik di balik mimpi buruk. Minos, semua kekuatanmu adalah milik kami. Henricus Longus berkata sambil menatap dengan penuh rasa haus pada pemuda berambut coklat yang dikelilingi olehnya dan makhluk lain di tempat yang tampak seperti pulau terapung di dunia spiritual. Sudah waktunya bagimu untuk mengembalikan semua yang kami pinjamkan padamu. Dewa Kematian berkata sambil menjilat bibirnya, sensasi mengerikan muncul dari dirinya. Fahum dari Dunov menatap tubuh makhluk kecil itu dan berkata, kamu sekarang berada di dunia seperti Panfuta. Sudah waktunya aku mengambil tubuhmu dan hidup kembali, Minos. Sayap Elraven ini akan menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya atas perintahku. Minos memandang aneh pada makhluk yang telah membawanya ke titik ini dalam perjalanannya saat dia merasakan aura kuat mereka. Oh, sial, dia menyadari bahwa dia akan kacau jika harus berurusan dengan mereka semua. Tapi saat dia tetap waspada, menunggu untuk melakukan sesuatu, dia tidak bisa tidak memahami apa maksud dari tes ini. Apakah ini semacam hutangku pada mereka? Dia bertanya pada dirinya sendiri. Dalam alam bawah sadarku, aku merasa aku bisa sampai sejauh ini karena mereka. Namun ketika dia berpikir sejenak, dia mengubah ekspresinya. Mendapatkan sedikit keberanian untuk menghadapi makhluk-makhluk ini, merasa bahwa ini semua tidak masuk akal. Omong kosong, saya tentu bersyukur atas kesempatan yang mereka berikan kepada saya. Namun saya telah bekerja keras untuk mencapai kemenangan saya. Bahkan dengan peluang yang sama yang saya miliki. Orang lain yang menggantikan saya bisa saja melakukan banyak kesalahan dan berakhir dengan kematian. Jika saya begitu kuat hari ini, itu karena saya berkomitmen untuk menjadi lebih kuat. Berjuang dalam pertempuran yang benar, dan memikirkan kebaikan yang lebih besar. Dia berpikir dalam hati karena dia tidak percaya dia mungkin berhutang budi pada orang-orang ini. Dia telah menghormati mereka dengan segala cara, menghormati mereka, dan menggunakan kekuatan atau kemampuan mereka dengan kemampuan terbaiknya. Satu-satunya orang di sana yang mungkin ingin mempertanyakannya adalah Dewa Kematian, yang warisannya telah dia hancurkan dan menggunakan sebagian darinya untuk memperkuat niat membunuhnya. Sesuatu yang memberinya kemampuan, Laut Hitam.
Itu dari ramuan sialan yang terpaksa ku minum. Dia mengepalkan tinjunya saat dia melihat makhluk yang sudah bergerak menyerangnya. Sayap yang ditarik di punggungnya bergerak, dan kemudian dia terbang untuk menghindari serangan makhluk-makhluk ini, yang berada pada level yang sama sekali berbeda dari kehidupan mereka. Fahum dari Dunov jauh lebih lemah dari yang seharusnya, sementara Dewa Kematian berada di atas level 100, sesuatu yang belum pernah dia capai seumur hidupnya. Saat dia menghindari serangan pertama makhluk khayalan ini, Minos meneriaki mereka. Aku tidak akan membiarkan ingatan orang-orang ini dinodai oleh ilusi terkutuk. Jika kamu ingin menguji kekuatan mentalku, ramuan sialan. Gunakan wujud aslimu, idiot. Kamu pikir itu bukan kami? Dewa Kematian bertanya, kau akan membayarku kembali karena telah menghancurkan warisanku karena pelacur Dewi Kehidupan. Minos, kami memberimu segalanya, dan sekarang kamu memiliki potensi untuk mencapai level yang lebih tinggi dari kami. Ini tidak bisa dilanjutkan, bocah. Sosok Henricus Longus berteriak sambil menyerang Minos, menggunakan kemampuan bawaannya untuk menghentikan waktu di area tersebut. Minos mengerutkan kening dan berkata, mengetahui masa laluku tidak membuatmu menjadi lebih nyata, ramuan. Aku tahu ini tidak nyata. Anggota Arman terkutuklah yang menyebabkannya. Kalau begitu tangani, anak muda, kata Serap yang telah memberikan Minos senjata yang telah membunuh beberapa dewa kerajaan mekanik. Ia menyerangnya dengan sayap serafiknya yang besar. Minos mengepalkan tinjunya dan menggerakkan sayapnya, menghadap Serap secara langsung sambil mengarahkan energinya ke tato di salah satu pergelangan tangannya. Kesalahanmu adalah mengira aku sendirian, kata Minos saat bagian Serap yang ada di tatonya terbangun dan dengan cepat mengambil bentuk di sampingnya. Pada saat yang sama, Minos menggunakan evolusi tatapan naga, menyebabkan naga emas besar muncul dari tubuhnya. Sementara makhluk lain yang telah menyaksikan perjalanan pemuda ini terbangun dalam bentuk pertarungan seperti itu. Oh, tampaknya ini situasi yang agak aneh, Minos muda. Kata naga itu ketika dia melihat dirinya di tempat ini. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan begitu banyak tokoh sejarah dari dunia kita. Anda benar-benar telah menempuh perjalanan yang panjang. Itu hanya ilusi, Serap di samping Minos berkomentar saat melihat representasinya di tempat ini. Tetapi harus kuakui, hal itu sedikit menggangguku. Serap asli ini memandang makhluk yang mewakili dirinya dan tersenyum negatif sementara aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Tes ini mungkin menarik untuk pendewasaan Minos, tapi jangan berani-berani menggunakannya padaku. Dengan kata-kata ini, Serap asli yang baru saja muncul di samping Minos menghancurkan makhluk yang mirip dengannya hanya dengan pandangan sekilas. Dia memandang Minos dan berkata, ini bantuanku untuk hari ini, tapi kamu harus menyelesaikan tes ini sendiri. Ini akan baik untukmu. Dengan kata-kata ini, Serap menghilang secepat dia muncul di sampingnya. Sekali lagi bergantung pada kekuatan orang lain ya, Minos. Henricus Longus berkata sambil menatap pemuda itu dan bergerak ke arahnya dengan pedang. Kapan kamu akan mengetahui bahwa ini adalah jalan bagi yang lemah? Jika, Minos mengepalkan tinjunya karena marah dan bergerak ke arah yang lebih tua dengan sangat cepat sehingga lelaki tua itu tidak bisa mengikutinya. Maaf, tetua, tapi aku harus menghancurkan penipu ini. Minos bergumam pada dirinya sendiri, menyadari bahwa sisa Henricus Longus yang sebenarnya ada di dalam tubuhnya. Sementara itu, naga level 100 mulai melawan versi jahatnya di dalam ilusi ini. Saat Minos hendak mencapai leher Henricus Longus palsu dan membunuhnya, Fahum palsu Dunov bertindak dan menyerang Kaisar Stuart dengan kekuatan penuh. Melihat hal tersebut, Minos mengubah gerakannya sebelum membuat teleskop pergelangan tangan besar muncul di tempat. Kemudian, melihat melalui lensa benda itu, dia mengaktifkan kemampuan mentalnya, satu-satunya selain keterampilan dan sayap di punggungnya yang dia rasa dapat dia andalkan. Mimpi tanpa batas. Seberkas cahaya terang keluar dari mata Minos dan melewati lensa perangkat, yaitu teleskop dan senjata khusus. Ketika benda itu menimpanya, raksasa itu menderita sesaat. Fahum Dunov yang asli pasti mengabaikannya. Minos berkata sambil bergerak melawan Dewa Kematian, musuh terdekatnya. Saat dia menyerang individu berambut hitam ini, Minos tidak ragu-ragu menggunakan laut gelapnya, menunjukkan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada miliknya kepada pria ini. Aku telah membunuh setidaknya 10 kali lebih banyak orang daripada Dewa Kematian yang sebenarnya. Kamu berani muncul di hadapanku dalam wujudnya? Minos berkata sambil menggunakan sayapnya untuk menyerang yang itu, melemahkannya dan membingungkannya dengan laut gelap. Individu-individu ini kuat bersama-sama, tetapi ketika dia mendapat bantuan dan menyadari bahwa dia tidak hanya tidak bisa tertipu oleh tiruan ini tetapi dia hanya harus mengalahkan mereka untuk menghadapi tantangan ini. Minos bereaksi sesuai. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2237 pertama yang berhasil. Kamu ingin membuatku tetap dalam ilusi ini dengan menggunakan orang-orang yang menjadikanku pejuang seperti sekarang ini? Itu tidak akan menahanku, kata Minos sambil menusuk tubuh Dewa Kematian palsu dengan sayap emasnya.
Melepaskan kekuatan yang lebih besar dari level 100, makhluk imajiner di depannya perlahan menghilang, sementara Minos merasa seperti ada kunci yang diputar di pikirannya. Setelah membunuh musuh ilusi itu, dia merasa seolah-olah rantai yang membatasi dirinya tiba-tiba menghilang sementara gerakan dan kekuatannya menjadi lebih kuat. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang menuju Henricus Longus, kali ini membentuk pedang ilahi, merasa bahwa dia bisa menggunakan lebih banyak kekuatannya setelah membunuh dewa kematian palsu. Rasa tidak hormat ini akan segera berakhir. Minos menghindari upaya serangan lawannya, yang menggunakan waktu untuk mencoba mencegahnya mencapainya. Namun Minos juga memiliki kendali atas waktu dan tidak sepenuhnya dibatasi oleh kemampuan Henricus Longus palsu. Dia menggunakan pedang pembunuh dewa miliknya dan menyerang musuh, menggunakan jurus ketiga dan terkuat yang diciptakan oleh perpaduan teknik Henricus Longus yang asli. Musuh mencoba menghindari serangan itu, tapi sia-sia. Semakin dia menghindar, semakin banyak pedang yang mengejarnya, dan momen tabrakan akan menjadi lebih buruk baginya. Biarkan aku menunjukkan kepadamu avatar ruang dan waktu yang sebenarnya. Minos mengendalikan area tersebut, menyebabkan tidak hanya waktu berlalu dengan kecepatan berbeda tetapi juga ruang ilusi ini berperilaku aneh. Bilah yang mengejar Henricus Longus palsu mengubah lintasannya, mengejutkan ilusi yang diciptakan oleh kombinasi sumber daya yang diserap Minos. Saat dia menghadapi lawan-lawannya dalam pikirannya sendiri, zat gelap mulai meninggalkan kulitnya, menarik perhatian para pengamat tes seleksi ini. Sepertinya dia akan segera bangun. Salah satu alien Arman berkomentar, baru 10 menit memasuki tantangan ini. Mustahil, tidak ada yang lulus ujian ini dalam waktu kurang dari 30 menit. Salah satu dari pria level 104 yang mengawasi seleksi ini berteriak tidak setuju. Tidak percaya Minos akan melakukan hal seperti itu. Tapi yang lain lebih masuk akal dan berkomentar. Residu halusinogen dari ramuan yang dia minum sudah meninggalkan tubuhnya. Dia akan berhasil dalam beberapa menit ke depan. Sepertinya kekuatan mental orang ini lebih kuat dari tubuhnya sendiri. Ketua pengamat seleksi ini berkomentar ketika melihat Minos berbeda secara mental dan fisik dari orang lain. Ujian ini menguji mentalitas dan tekad para calon. Tidak masalah apakah seseorang mempunyai bakat tinggi atau rendah atau tubuh kuat atau lemah. Jika mereka tidak memiliki kekokohan mental yang cukup kuat, mereka tidak hanya akan gagal mencapai puncak, tapi mereka juga akan menjadi seseorang yang sangat tidak bisa diandalkan. Menjadi orang yang dapat dipercaya bukan berarti tidak melakukan perencanaan di belakang orang lain. Tetapi tentang memiliki keterampilan dan kepercayaan diri untuk melakukan yang terbaik dan bekerja dengan cara yang dapat dipercaya. Saat membentuk sebuah tim, tidak ada seorang pun yang ingin berada di dekat pasangan yang lalai dan mudah dimanipulasi dengan trauma yang harus diselesaikan. Tes ini memungkinkan seseorang untuk mengenali dan menangani iblis mereka. Semakin dalam trauma dan keraguan yang dimiliki seseorang terhadap dirinya sendiri, semakin sulit untuk mengatasi lawan dalam ilusinya dan semakin lama mereka akan disiksa. Semakin cepat seseorang keluar dari ilusi, semakin besar tekad, kepercayaan diri, dan kejelasan tentang siapa diri mereka. Semakin tinggi kualitas-kualitas ini, semakin baik prospek masa depan mereka dan semakin dapat diandalkan kemampuan mereka dalam mengatasi tantangan. Minos adalah orang pertama yang menunjukkan tanda-tanda menyelesaikan tes dan segera berhasil mengalahkan Henricus Longus saat kedua naga dalam ilusinya menghilang. Sekarang terserah padamu. Naga level 100 yang sebenarnya berkata kepada Minos sambil kembali memperhatikan pemuda ini dari dalam dirinya dengan sisa pecahan yang dia tinggalkan di Kaisar Stuart. Berdiri sendirian dalam ilusinya di depan Fahum palsu Dunov, Minos melihat raksasa itu menggaruk wajahnya dengan bingung, merasakan sakitnya serangan mental yang diperkuat oleh teleskop. Sekarang, Fahum palsu Dunov ini jauh lebih lemah dari sebelumnya, sementara Minos tampak lebih kuat dari sebelumnya, merasakan kekuatannya mencapai tingkat stabilitas melebihi apapun yang pernah dia rasakan. Sepertinya tes itu memberiku manfaat. Dia berpikir ketika dia menyadari bahwa dia memiliki masalah internal yang harus diselesaikan dan dapat memperbaiki dirinya sendiri dengan mengatasinya. Nah, kamu telah melangkah lebih jauh dari yang aku kira, kata Fahum palsu Dunov. Sepertinya aku tidak akan bisa mengambil alih tubuhmu. Kamu lebih baik dari yang pernah kubayangkan. Senyuman muncul di wajah raksasa itu saat garis merah dan hitam menghilang dari tubuhnya. Maukah kamu menghilang? Minos bertanya, memegang pedang ilahi di satu tangan dan sayapnya terbentang lebar di punggungnya. Pada saat itu, dia tampak seperti malaikat penghancur yang mampu menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Terima kasih, Minos. Kamu tidak hanya menyelesaikan misi penting dengan melalui pengalaman ini. Ini juga merupakan pembebasan bagi kami. Dia mengatakan ini sambil memancarkan warna yang semakin putih. Meskipun yang kamu hadapi sebenarnya bukan kami, yakinlah kami merasakan kemenangan dan evolusimu. Sekarang, kamu siap untuk mengungguli kami semua sepenuhnya. Leluhur, gumam Minos saat melihat senyuman di sudut mulut raksasa itu.
Raih puncak, Minos. Jadilah yang terkuat dan bawalah kejayaan kuno Panfuter ke duniamu. Jika kamu bisa menjadi yang tertinggi, segalanya akan berbeda. Dengan kata-kata tersebut, sosok Fahum dari Dunov meledak seperti kaca, mengakhiri ilusi yang dialami Minos selama 22 menit terakhir. Di tengah hal ini, aura Minos dengan cepat menguat sementara ikatan lama yang ada di tubuhnya menghilang. Stabilitas mental dan spiritualnya berada pada kondisi terbaiknya, sementara auranya menutup kesenjangan antara level 94 dan level 95. Ketika Minos membuka matanya setelah lulus tes seleksi, budidayanya telah stabil di awal level 95. Terobosannya terjadi 6 bulan lebih awal dari perkiraannya, yang membuatnya tersenyum puas atas bonus ini di tengah situasi sulit yang ia alami. Saat dia berdiri dan melihat ke Cakrawala, dia mengepalkan tinjunya, merasa berbeda dari yang dia alami sepanjang hidupnya. Isabella, tunggu saja, aku akan mengakhiri perang ini lebih cepat dari perkiraan siapapun. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2238 akhir dari uji coba kedua. Begitu Minos berdiri, alien terkuat yang mengamati cobaan ini mendekatinya dan dengan cepat menarik perhatiannya. Siapa namamu, nak? Alien level 105 bertanya, makhluk setinggi 2,3 meter. Dengan bulu coklat di sebagian besar tubuhnya, kepala beruang, dan tangan serta kaki mirip dengan manusia, tetapi dengan cakar besar di atasnya. Minos memandang makhluk ini, yang dia anggap sebagai musuh setelah dipaksa mengikuti tes seleksi ini. Dia tidak akan menyangkal manfaat dari melewati 2 ujian, yang akan membantunya memperkuat basis kultivasinya hanya dalam beberapa jam. Namun, itu tidak mengubah fakta bahwa dia terpaksa menjalani tes ini dan bahkan mempertaruhkan nyawanya. Beberapa orang tewas pada tes pertama atau dikirim ke tempat yang tidak diketahui apakah mereka akan keluar hidup-hidup. Beberapa rekan Minos dikirim ke The Blue Field. Tetap saja, Minos tahu posisinya yang genting. Dia hanyalah demigod level 95, sedangkan makhluk di depannya adalah Sovereign level 105. Minos Stuart, dia berkata pada alien itu. Dari mana asalmu, nak Minos? Kemampuanmu tidak biasa. Saya datang dari suatu tempat yang kami sebut dunia spiritual. Planet itu sangat jauh, dan saya sendiri tidak dapat memberitahu Anda cara menuju ke sana. Saya dan kelompok saya datang ke Zokero secara tidak sengaja beberapa tahun yang lalu. Minos tulus, tidak ingin membuat situasi kelompoknya di tempat ini semakin sulit. Begitu, kamu pintar, nak, teruskan, dan suatu hari nanti, kamu akan memiliki kesempatan untuk bebas lagi dan bahkan pergi mencari temanmu. Alien itu paham betul apa yang ada di pikiran Minos, karena dia sendiri pernah berada di posisi makhluk aneh tersebut. The Armans adalah guild Examire tua yang kuat. Tradisi organisasi kami mungkin lebih tua dari duniamu sendiri, jadi jangan terbawa oleh perasaan sesaat. Suatu hari, kamu akan berada di posisiku, dan kamu akan mengerti apa yang kita lakukan. Jangan terlalu memikirkan ketidakadilan yang selama ini Anda alami. Itu mungkin akan menjadi berkah terbesarmu. Dia berpaling dari Minos, berpikir untuk kembali ke sisi bangsanya. Bisakah aku benar-benar menyelamatkan teman-temanku? Bisakah kamu memberitahuku kemana mereka dikirim? Minos bertanya. Makhluk coklat itu berhenti dan memandangnya ke samping. Jatuh ke dalam neraka bisa menjadi akhir atau sebuah peluang. Itu tidak bergantung pada neraka itu sendiri, tetapi pada orang-orang yang mencapainya. Anda pasti akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman Anda. Namun jika Anda bisa bertemu mereka lagi, itu karena tekad mereka dan kesuksesan kedua belah pihak. Arman tidak bisa menghentikan takdir, nak Minos. Apa yang harus terjadi, akan terjadi. Minos memandang pria itu dengan serius, merasakan sesuatu yang aneh dalam kata-kata itu. Tapi dia menanyakan pertanyaan terakhirnya sambil mengesampingkan perasaan aneh itu. Mengapa menipu kelompok seperti saya? Mengapa memaksa orang untuk mengikuti ujian Anda? Pria itu hanya menertawakan pertanyaan Minos sambil memberi isyarat agar manusia itu mengikutinya ke sisi tempat penguji lainnya berada. Tunggu akhir ujian di sebelah kita. Hanya dalam waktu 1,5 jam, tahap seleksi ini akan selesai, dan kita akan memiliki kelompok kandidat yang berhasil tahun ini. Kata alien terkuat di daerah itu. Biasanya, kami akan membuatmu bersaing lebih banyak. Namun, ujian akhir hari ini hanya akan menentukan posisimu ketika kamu memasuki Armans. Minos, selamat datang di organisasiku. Mulai hari ini, kamu adalah juniorku. Yang lain memandang Minos tapi tidak berkata apa-apa. Sekuat apapun Kaisar Stuart, mencapai level mereka akan memakan waktu lama. Kebanyakan dari mereka tidak bisa membunuh Minos karena sayap di punggungnya, tapi mereka tidak mengetahuinya. Tetapi bahkan jika tidak, mereka tidak akan pernah kalah dari pemuda ini dalam konfrontasi saat ini. Butuh waktu lama sebelum dia cukup kuat untuk mempengaruhi mereka, jadi meskipun dia sangat berbakat dan menjanjikan, tidak ada yang mencoba mendekatinya saat ini. Hierarki kekuasaan Armans terorganisir dengan sangat baik.
Dan bahkan individu berbakat seperti Minos tidak memiliki banyak pengaruh sampai mereka mencapai tingkat persyaratan tertentu dan posisi yang baik dalam guild. Penguasa atau yang terkuat bisa bergerak dengan bebas, tapi Grandmaster seperti Minos tidak memiliki peluang yang sama. Dengan kata lain, perlu waktu lama sebelum dia mempunyai kesempatan untuk melakukan sesuatu yang relevan dan meninggalkan markas ini, bahkan dengan semua pencapaian bagusnya. Dengan demikian, para pengamat ini akan tetap diam selama beberapa menit berikutnya, dan ketika ujian berumur 1 jam 15 menit. Orang kedua yang berhasil menghilangkan mimpi buruk yang dialaminya akan terbangun. Ujian ini sama sekali tidak bergantung pada tingkat kultivasi seseorang, melainkan pada seberapa rapuh pikirannya. Tidak peduli seberapa kuat kultivasi dan tubuh mereka, jika pikiran mereka tidak mencerminkan tingkat kekuatan yang sama, mereka tidak akan bisa bangun tepat waktu. Oleh karena itu, orang pertama yang terbangun setelah Minos belum tentu menjadi orang terkuat di sana, melainkan mereka yang memiliki kondisi mental yang baik. Ruth akan lulus tes dalam 20 menit terakhir sebelum batas waktu 2 jam berakhir, sementara Maximilian dan anggota kelompok lainnya akan lulus tipis ketika waktu tersisa antara 10 dan 5 menit. Dari lebih dari 60 orang yang memulai tes ini, 43 orang berhasil keluar dari negara bagian mereka dalam waktu 2 jam, dengan 5 anggota kelompok Minos lainnya gagal dalam tes mereka. Dengan hasil ini, kurang dari 15 orang dari kelompok yang meninggalkan dunia spiritual akan mampu lulus tes kedua dari seleksi ini, dan pada akhirnya akan dikirim ke alam liar beruang berbintik. Di mana mereka akan menghabiskan 5 tahun ke depan untuk mempersiapkan tes ini. Ketika waktunya habis, alien yang bertanggung jawab atas tes ini berdiri di depan 43 orang yang telah lulus tes ini dan mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka. Bagus sekali! Kamu adalah yang terbaik dalam seleksi ini dan sekarang menjadi anggota terbaru Armans. Lupakan rekan-rekanmu yang gagal dalam ujian ini. Mereka akan memiliki kesempatan lain dalam 5 tahun dan kembali ke sisimu sebelum kamu menyadarinya. Bagi mereka yang gagal pada tes sebelumnya, akan lebih sulit untuk melihatnya lagi, namun bukan tidak mungkin. Jangan menyerah dulu. Sekarang, Anda akan menjalani bagian terakhir dari seleksi ini sebelum menerima tugas baru. Siap-siap, itu adalah awal dari kehidupan barumu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2239 sedikit tentang Arman. Setelah perkataan alien level 105, kelompok yang terdiri dari 43 orang turun ke Motionless Tips dan mencapai bagian di mana markas Arman sebenarnya berada. Ada tembok besar di sekitar markas organisasi, yang aneh mengingat mereka sudah berada di puncak pulau terapung yang sepenuhnya didominasi oleh organisasi ini. Mengapa mereka memiliki tembok di dalam wilayah mereka sendiri? Mencapainya mustahil bagi siapapun yang tidak menggunakan jalur yang telah digunakan Minos dan orang-orangnya. Terlebih lagi, ada penjaga yang kuat di pinggiran lingkungan terapung ini, yang cukup untuk mengusir orang jahat yang tidak ada hubungannya dengan Armans. Namun, tembok setinggi 15 meter dan tebal 8 meter ini tidak cukup untuk mencegah orang memasuki markas ini. Untuk apa ini? Tanya Gorgon level 99, salah satu dari 2 Gorgon yang tersisa di kelompok Minos. Salah satu dari 2 robot yang masih berada dalam kelompok bergumam. Bukankah sudah jelas? Tembok ini untuk mencegah anggota Arman yang lebih lemah pergi. Itu benar. Bahkan mereka yang lulus ujian masuk guild tidak memiliki kebebasan sampai mereka mencapai persyaratan dan hierarki tertentu dalam organisasi. Sampai mereka benar-benar menjadi anggota kontributor, orang-orang seperti mereka tinggal di sana seolah-olah mereka berada di penjara. Sial, salah satu teman Minos bergumam memikirkan situasi mereka masih jauh dari membaik. Jangan terlalu memikirkannya sekarang, kata Minos kepada teman-temannya. Mari kita pahami tempat ini dan cari tahu cara keluar dari sini. Stafnya yang lain setuju, dan mereka segera terdiam sampai kelompok itu mencapai salah satu pintu masuk ke tembok. Di sana, para penyeleksi segera mendapatkan akses ke grup tersebut, dan mereka melewati tembok tersebut tanpa meninggalkan area tersebut dalam waktu lama. 43 orang tersebut mengamati sekelilingnya, terutama jalan yang mereka masuki, menyadari bahwa mereka kini terjebak di tempat itu. Sementara itu, salah satu penguji memperkenalkan mereka ke tempat itu. Ini adalah pintu masuk umum ke guild. Anggota Arman yang paling lemah biasanya tinggal dan bekerja di sini. Serikat ini dibagi menjadi 3 bagian, sekte luar, sekte dalam, dan dewan. Singkatnya, anggota eksternal tidak bebas meninggalkan tembok ini tanpa izin khusus dan hanya merupakan bawahan dari anggota internal. Anggota internal bebas untuk datang dan pergi, mereka memiliki kelompok di bawah komandonya tetapi hanya mengikuti aturan yang terkuat dalam organisasi. Mereka adalah para anggota dewan. Bos sebenarnya dari organisasi kita, orang-orang yang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, yang mempunyai semua hak istimewa, dan yang paling dekat dengan tujuan kita. Mulai hari ini, Anda akan menjadi anggota eksternal. Jika Anda beruntung dalam ujian akhir seleksi ini, Anda mungkin memiliki posisi yang lebih baik sejak awal.
Itu mungkin memudahkan Anda untuk menjadi anggota internal. Namun saya peringatkan Anda bahwa kultivasi bukanlah segalanya. Beberapa anggota luar lebih kuat dari pria berambut hitam ini. Orang asing itu menunjuk ke arah Maximilian. Menjadi anggota dalam bukan hanya tanda kultivasi yang lebih tinggi daripada anggota luar. Itu adalah tanda kontribusi. Itu adalah tanda nilai Anda bagi grup. Anggota luar mudah diganti. Mereka dibuang. Namun anggota batin mempunyai nilai. Ada laporan mengenai anggota dewan yang bertindak untuk membalas kekalahan anggota internal, namun tidak ada yang pernah mau membalas kekalahan anggota eksternal. Staf mendengar ini dan tidak mengatakan apa-apa, sudah menduga bahwa segala sesuatunya tidak akan mudah ketika mereka mulai di tempat ini. Dan apa bedanya? Itu adalah organisasi yang memaksa orang untuk bergabung dengan mereka. Bagaimanapun, semua yang Anda perlukan sebagai anggota eksternal ada di area ini. Tidak salah jika menganggap markas pasukan kita sebagai sebuah kota, tapi lingkungan di tempat kecil ini sangat berbeda dan terkendali. Selama Anda adalah anggota eksternal, Anda tidak akan dapat mengakses bagian dalam kota, apalagi intinya, tempat dewan berada. Setiap bagian kota tidak bergantung satu sama lain, sehingga Anda hanya memiliki sedikit akses ke banyak orang yang lebih tinggi dari Anda. Namun itu tidak berarti bahwa Anda semua setara di sini. Mereka mulai berjalan lagi, segera meninggalkan sisi tembok dan tiba di suatu area di mana mereka dapat dengan mudah melihat 3 tingkat ibu kota ini. Di bagian tertinggi, di mana bangunan paling mulia dan halus berada, terdapat inti kota, tempat yang dikelilingi oleh sungai di mana beberapa jembatan menghubungkannya ke bagian dalam kota. Tempat yang jauh lebih besar namun kurang halus. Area dalam kota merupakan perbatasan yang lebih sederhana dengan area luar, dipisahkan oleh pagar besi dan beberapa tempat pemilahan. Area luarnya cukup luas, dan sebagian besar berada di sisi tempat Minos dan orang-orangnya sekarang berdiri. Meskipun anggota Armans menggunakan nomenklatur luar dan dalam, posisi di kota ini tidak mengikuti hal tersebut. Markas besar ini berbentuk elips, dengan inti kota dan area dalam berada di salah satu fokus elips, sedangkan sebagian besar area terluar berada di sekitar fokus elips lainnya. Kemudian, saat kelompok tersebut memasuki area luar kota, alien lain segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Kamu akan belajar lebih banyak tentang divisi guild kami. Untuk saat ini, jangan lupa apa yang telah kami katakan padamu. Sekarang saatnya menyelesaikan entry-mu ke Armans." Mereka memimpin kelompok tersebut ke sebuah gedung di jalan yang sibuk di daerah tersebut, di mana mereka akan mendaftar sebagai anggota organisasi. Apakah ini kelompok rekrutmen baru? Alien wanita level 105 bertanya kepada pemimpin kelompok penyaringan. Mereka sedang menjalani analisis bakat dan bakat. Itu adalah tahap terakhir dari tes seleksi, yang biasanya bersifat penyisihan, namun tidak pada hari ini. Tapi mereka semua akan bergabung dengan kita. Lebih banyak alien dari yang kita perkirakan mati pada tes pertama. Jadi aku akan menerima mereka semua, kata alien level 105 yang tadi berbicara dengan Minos. Apakah kamu yakin tentang itu? Mereka akan berada di bawah pengawasanmu mulai hari ini. Wanita asing di meja pendaftaran memperingatkan temannya. Ini akan dicatat dalam catatanmu. Pria berbulu coklat itu tersenyum dan berkata, "Saya punya keyakinan pada grup ini. Mereka tidak akan mempermalukan rekor saya. Saya harap Anda benar. Pokoknya, jika itu yang Anda inginkan, kami akan melakukannya sesuai saran Anda." Dia berjalan melewati pintu masuk gedung ini dan segera menghadapi orang-orang dari kelompok kandidat. "Ikutlah denganku, aku akan memasukkanmu, dan kita akan menyelesaikan seleksi ini." Bangkitnya Dataran Hitam bab 2240 mendaftar di Armans. Armans tidak membagi anggotanya berdasarkan budidaya saja. Namun, karena tidak satu pun dari 43 orang ini yang pernah melakukan apapun untuk guild, wanita yang akan mendaftarkan mereka membagi mereka berdasarkan level pendaftaran mereka. Segera setelah mereka tiba di sebuah ruangan di belakang gedung, dia menyuruh Maximilian untuk pergi bersamanya ke ruangan kaca di mana barang-barang khusus dapat dilihat. Memasuki ruangan bersama wanita itu, Maximilian merasakan sesuatu yang aneh tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan sesuatu menembus salah satu tangannya. Melihat tangan kanannya, dia hanya melihat apa yang tampak seperti ekor parasit kecil sebelum memasuki tubuhnya dan membuatnya putus asa. "Kotoran," dia berkata ketika dia merasakan benda itu bergerak menuju area vitalnya. "Jangan melawannya," kata wanita itu sambil menggunakan sebagian kecil auranya untuk membuat Maximilian memperhatikannya dan bukan cacing yang baru saja memasuki tubuhnya. "Ini adalah flash drain. Ini adalah parasit biomekanik yang mampu mengumpulkan informasi Anda, mengirimkannya ke markas kami, melacak Anda, dan banyak lagi. Ketika ia menyelesaikan apa yang dilakukannya terhadap Anda sekarang, ia akan berubah bentuk dan menempel di dahi Anda." Dia berkata sambil menunjuk ke kepalanya yang telanjang, di mana tidak ada rambut sama sekali, sementara ada bekas ular di salah satu matanya.
Setiap anggota Arman memiliki salah satu dari ini. Mereka yang bertanda hitam adalah anggota luar. Mereka yang bertanda hitam dan merah, seperti milikku, adalah anggota dalam. Anggota Dewan memiliki tanda tidak berwarna. Apakah mereka? Maximilian ragu tapi tidak berkata apa-apa, merasa dia hanya bisa menerima situasinya. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, alien. Parasit ini akan merugikanmu jika kamu menjadi pengkhianat atau tidak berkontribusi pada guild. Tapi itu juga bisa menguntungkanmu jika kamu adalah anggota grup yang berharga. Jika kontribusimu tinggi dan Anda menemukan diri Anda dalam situasi putus asa. Parasit bahkan mungkin mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Anda dari masalah yang Anda tidak bisa selamatkan sendiri. Jangan menganggapnya hanya sebagai pertanda berbahaya bagi Anda. Ini adalah senjata rahasia, sebuah kartu as yang dapat Anda gunakan jika Anda pintar. Begitu, saya akan mengingatnya, Bu. Jangan panggil aku seperti itu. Aku seorang petugas, kamu harus memanggilku seperti itu. Dia berkata sambil menatap mata Maximilian dengan satu matanya yang besar. Baiklah, petugas. Jadi, alien, siapa namamu? Maximilian. Dia dengan cepat mengumpulkan informasi dasar Maximilian hingga flash drive di tubuh pria itu mulai mengeluarkan informasi utama tentangnya. Dia melihat semua data bakat, usia, kemampuan bawaan, jenis teknik, dan, singkatnya, segala macam hal yang berguna untuk menentukan kekuatan dan potensi pria ini. Ketika dia selesai mendaftarkan Maximilian, dia tidak mengatakan apapun yang relevan. Dia hanya menyuruhnya menunggu di ruangan sebelah tempat anggota guild yang baru disetujui sedang menunggu. Di tengah hal ini, parasit tersebut melakukan apa yang dia katakan dan segera membentuk tanda di dahi Maximilian yang menyerupai tato ular. Itu menyakitkan baginya, cukup untuk membuatnya ngeri sesaat. Beberapa menit kemudian, giliran Minos yang mendaftar, hanya menyisakan Ruth yang menyelesaikan proses resmi bergabung dengan organisasi tersebut. Dia mengalami hal yang sama seperti 41 orang sebelum dia, harus menerima bahwa parasit memasuki tubuhnya, meskipun bertentangan dengan keinginannya. Setelah menjawab beberapa pertanyaan dari wanita bermata satu, dia melihat data yang dikeluarkan oleh parasit dan mau tidak mau memandang Minos secara berbeda dari yang lain. Apakah kamu benar-benar berasal dari tempat yang sama dengan orang-orang lain dari dunia spiritual? Dia tidak percaya dengan apa yang Minos katakan padanya karena dia melihat informasi tentang tubuh pria ini yang bertentangan dengan data lebih dari 10 orang dari dunia spiritual yang lewat. Sebelum dia, Minos terlihat seperti sebuah kelainan jika dibandingkan dengan orang-orang itu. Kerangkanya menyatu dengan sayap di punggungnya, sehingga dia tidak lagi terlihat seperti manusia biasa. Pada saat yang sama, cara Minos mengolah energi abadi dan kemudian memanfaatkan sayap di punggungnya telah membuat esensinya sangat berbeda dari esensi manusia di dunia spiritual. Bakatnya jauh lebih besar daripada yang paling berbakat dan terkuat di kelompoknya, sementara semua karakteristik lainnya berbeda dari sesama manusia. Ya, saya lahir dan besar di dunia spiritual, jawab Minos merasakan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh parasit di tubuhnya. Apakah kamu hanya seorang pejuang? Dia bertanya padanya sambil mengalihkan pandangannya ke dadunya, di mana dia bisa melihat grafik heksagonal tentang seberapa kuat keterampilannya untuk setiap jenis benda. Biasanya, Anda akan memiliki dadu yang seimbang, dengan satu keterampilan sedikit lebih kuat dari yang lain. Namun grafik Minos tampak seperti segitiga dengan fokus kuat pada area pertempuran. Ya, aku telah menjadi pejuang sepanjang hidupku. Dia kemudian menggunakan apa yang tampak seperti perangko dan menandai analisis Minos, memberinya sebutan yang paling menguntungkannya. Saat dia menyerahkan identitasnya, dia menatapnya sejenak, merasakan bahwa dia akan mendengar kabar darinya di masa depan. Saat kamu menjadi penguasa, datanglah kepadaku. Aku akan membantumu, itu. Dia ragu-ragu ketika mendengarnya, tetapi segera merasakan sakit yang menusuk di dahinya dan membawa tangannya ke bagian tubuhnya itu. Lanjutkan, jangan terlalu memikirkannya sekarang. Tidak bisakah kamu membantuku sekarang? Dia bertanya, tidak, kamu tidak punya apa-apa untuk ditawarkan padaku sekarang. Dia tertawa tetapi mengatakan sesuatu yang berharga padanya. Beberapa keraguanmu akan teratasi dengan sangat cepat, Minos. Kamu sebaiknya pergi, bos baru Anda sekarang akan memperkenalkan Anda pada beberapa aturan dan konvensi organisasi kita. Ikuti instruksinya, dan kamu akan segera memahami situasimu yang sebenarnya. Dia berkata sambil menggunakan auranya untuk membantunya meninggalkan ruang kaca sebelum memanggil Ruth, anggota terakhir dari 43 anggota Armans baru yang mendaftar ke guild. Hari ini, dengan ujian Ruth dan nilai yang akan dia terima dalam beberapa saat berikutnya. Seluruh kelompok yang terdiri dari 43 orang akan segera kembali dengan alien berbulu level 105 yang telah memerintahkan seleksi mereka. Sejak hari itu, mereka akan menjadi anggota Armans. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.